Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari, NIM 22521110. Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Sedangkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut dengan CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan norma masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur etika. Unsur-unsur etika yang pertama yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai mengandung arti sebagai keinginan seseorang atau sekelompok yang bersifat baik untuk dirinya atau semua orang. Dan yang kedua ada hak. Hak seorang pekerja menerima upah yang disepakati aturan perusahaan. Dan selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban seorang karyawan datang masuk kerja tepat waktu. Dan yang keempat ada peraturan moral. Peraturan moral yaitu berkaitan dengan pedoman baik dan buruknya suatu perusahaan maupun perilaku. Selanjutnya ada manfaat tanggung jawab. Manfaat tanggung jawab yang pertama yaitu mempertahankan dan meningkatkan reputasi serta citra perusahaan. Dan yang kedua yaitu mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga yaitu melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang keempat yaitu mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Dan selanjutnya ada 4 kriteria tanggung jawab nasional. Yang pertama yaitu tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi yang dimaksud adalah keuntungan finansial. Pandangan ini mengatakan bahwa perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba dengan misi tulangnya yaitu meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan pemerintah. Dan yang kedua ada tanggung jawab legal. Tanggung jawab ini didefinisikan sebagai apa dianggap penting oleh masyarakat. Dan ketiga ada tanggung jawab kebijakan. Yang keempat ada tanggung jawab sukarela. Permasalahan etika yang sering dalam suatu usaha yaitu kejujuran. Jadi setiap usaha mesti ingin maju dan melalui proses yang cepat, sehingga banyak cara yang dilakukan dan salah satunya yaitu mengutamakan keuntungan usaha daripada konsumen. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh permasalahan dari materi yang saya jelaskan, yaitu sebuah toko baju milik Bapak Lasmanto. Usaha toko baju Bapak Lasmanto. Dalam usaha baju, pemilik toko memberikan kualitas terbaik dan harga yang sesuai dengan harga ekonomi masyarakat. Toko baju Bapak Lasmanto mengambil barang produk pakaian dari Tanah Abang dengan kualitas yang terbaik dan dengan harga yang berkualitas juga. Oleh karena itu, pemasaran pakaian juga disesuaikan oleh modal dari toko tersebut dan kualitas pakaian tersebut. Semisal bahan dan model pakaian tersebut kurang bagus, dari toko menjual dengan harga yang murah dan tidak dinaikkan harganya untuk mencapai keuntungan. Dan semisal bahan dan model pakaian bagus, maka menjual dengan harga yang sesuai dan pakaian tersebut. Dan dari toko Bapak Lasmanto ini tidak mengambil banyak keuntungan dari para konsumen. Dan dalam permasalahan selanjutnya yaitu pengalaman dari toko baju Bapak Lasmanto, yaitu permasalahan toko baju yang memiliki karyawan yang melayani pembeli dengan cara tidak baik atau tidak ramah. Jadi para pembeli tersebut tidak nyaman atas pelayanan para karyawan tersebut dan akan terkena dampaknya pada toko tersebut yang kurang pembelinya. Dan pemilik toko bertanggung jawab untuk mengatasinya dengan cara pemilik toko baju harus menasihati para karyawan atas pelayanan yang kurang baik terhadap para pembeli, dan dalam pelayanan karyawan harus memiliki atau menerapkan sifat senyum, sapa, salam, dan membuat peraturan yang berlaku untuk karyawan. Jadi semisal ada yang datang, maka karyawan harus menerapkan 3S tersebut dan melayani dengan benar. Jika pembeli meminta bantuan atau yang lain, maka segera untuk membantu pembeli agar merasa puas. Saya rasa
cukup jelas materi yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu memahamkan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.